Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kita akan bahas mengenai persamaan diferensial order 1 derajat 1. Jadi sebagai bagian yang pertama yaitu persamaan diferensial variabel terpisah. Nah, di sini kita telah siapkan 5 soal mengenai persamaan diferensial ini. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan mengenai bagaimana bentuk umum daripada persamaan diferensial variabel terpisah. Ya, jadi, sebagai bentuk umum daripada variabel, persamaan diferensial variabel terpisah itu diberikan, bahwa bentuk umumnya dia adalah fx dikalikan dengan dx ditambah dengan, gy dikali dengan dy. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi, persamaan diferensial yang berbentuk seperti ini, itu yang kita sebut sebagai persamaan, diferensial variabel terpisah. Artinya di sini perhatikan, di sini kita memiliki 2 suku ya, 2 suku penyebelahan. Di mana perhatikan pada suku yang pertama yaitu dx, itu kita kalikan dengan fungsi dalam variabel x ya. Jadi dx kita kalikan dengan fungsi dalam variabel x. Begitupun pada suku yang kedua yaitu dy, kita kalikan dengan fungsi g dalam variabel y ya. Jadi jika kita memiliki bentuk yang seperti ini, maka persamaan diferensial ini yang kita sebut sebagai persamaan diferensial variabel terpisah. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan penyelesaian daripada persamaan diferensial jenis ini? Langsung saja kita bahas untuk soal nomor 1. Jadi saya tuliskan kembali soalnya yaitu dy dx. Nah, ini dia sama dengan min 6xy. Nah, ini merupakan, salah satu contoh daripada persamaan diferensial biasa ya. Jadi untuk menyelesaikannya pertama bentuk ini kita arahkan agar dia sesuai dengan bentuk umum ini, ya. Jadi pertama, dari dy dx ini sama dengan min 6xy, itu artinya bahwa dy sama dengan min 6xy dikalikan dengan dx ya. Jadi kita hasilkan bentuk yang seperti ini. Nah, selanjutnya ruas kanan kita jadikan 0, berarti 6xy dx ditambah dengan dy. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Nah, sekarang perhatikan pada suku yang pertama ini, karena di sini kita letakkan dx, berarti pada bagian ini itu kita hanya menyisakan variabel x. Nah, di sini kita lihat terdapat variabel y, sehingga variabel y itu kita perlu hilangkan. Artinya variabel y ini kita perlu satukan dengan dy sesuai dengan bentuk umum bahwa dy dikalikan dengan fungsi dalam variabel y. Nah, caranya dari bentuk ini masing-masing ruas kita bagi dengan y ya, karena hanya y yang akan kita hilangkan pada bagian itu, maka kita bagi dengan y. Nah, hasilnya adalah untuk bagian yang pertama ini kita bagi dengan y, hasilnya adalah 6x dx ya, lalu ditambah dengan, nah sementara dy kita bagi y, berarti hasilnya adalah 1/y dy. Jadi kita tulis seperti itu ya. 0 dibagi y hasilnya adalah 0. Nah, di sini kita telah menghasilkan bentuk yang sesuai dengan bentuk umum ya. Jadi dx dikalikan dengan fungsi 6x yaitu dalam variabel x, kemudian dy kita kalikan dengan fungsi dalam variabel y. Itulah yang kita maksud sebagai variabel persamaan diferensial variabel terpisah. Nah, setelah bentuknya sesuai dengan bentuk umum seperti ini, kemudian masing-masing ruas kita integralkan. Jadi ini kita integralkan, setiap suku kita integralkan, ruas kanan juga kita integralkan ya. Nah, sebagai hasil integral untuk bagian yang pertama di sini kita memiliki x pangkat 1, berarti hasil integralnya adalah 6 per pangkat 1, berarti 1 tambah 1 hasilnya adalah 2, lalu x pangkat 2 ya, jadi pangkatnya kita tambah 1, lalu dibagi dengan pangkat yang baru. Nah, ini ditambah dengan, nah sementara untuk integral 1/y dy, itu dia hasilnya adalah ln y ya, jadi ingat untuk integral 1/y dy, dia hasilnya adalah ln y. Nah, ini dia sama dengan, nah untuk integral 0 sendiri itu dia adalah konstan ya. Nah, apa yang kita hasilkan pada bentuk yang terakhir ini merupakan penyelesaian daripada persamaan diferensial yang diberikan, di mana bentuknya itu kita tuliskan dalam bentuk implisit ya. Jadi secara implisit kita tuliskan. Nah, untuk 6/2 dapat kita sederhanakan, hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah dengan ln y disama dengan c. Nah, bentuk yang terakhir ini merupakan penyelesaian daripada persamaan diferensial pada soal nomor 1 ya, di mana bentuknya dituliskan secara implisit. Artinya antara variabel x dengan variabel y itu kita tuliskan dalam ruas yang sama. Oke. Nah, untuk soal yang berikutnya yaitu soal nomor 2 ya. Jadi kita bahas untuk soal nomor 2. Jadi kita tuliskan kembali soalnya yaitu dy dx. Nah, ini dia sama dengan x kuadrat per y
dikali dengan 1 ditambah X pangkat 3 ya. Jadi prosedurnya sama, kita, kita arahkan ke bentuk umum ya. Jadi kita kali silang saja bentuk ini, yaitu Y dikali 1 ditambah X pangkat 3 dx dy ya. Ini dia sama dengan X kuadrat dikali dengan dx ya. Jadi bentuk ini kita peroleh dengan cara melakukan kali silang. Selanjutnya, ruas kanan kita jadikan 0. Berarti kita peroleh, jadi kita dahulukan dx-nya jadi min x kuadrat dx, lalu ditambah dengan y dikali 1 ditambah x pangkat 3 ya, dy. Nah, ini dia sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini, dari bentuk ini untuk, bagian ini itu telah memenuhi ya, karena dx dikalikan dengan fungsi dalam parabol x. Nah, tapi pada bentuk yang kedua ini, pada suku yang kedua ini, dy ini itu, terdapat fungsi dalam parabol x, yaitu 1 ditambah x pangkat 3, sehingga bentuk itu kita perlu hilangkan ya, sesuai dengan bentuk umum. Jadi, caranya untuk menghilangkan itu, dari bentuk ini, masing-masing ruas kita bagi dengan 1 ditambah x pangkat 3 ya. Jadi karena bentuk ini akan kita hilangkan pada suku yang kedua itu, berarti kita bagi dengan bentuk itu. Nah, sekarang kita bagi, jadi untuk bagian yang pertama kita bagi dengan 1 ditambah x pangkat 3. Hasilnya adalah min x kuadrat per 1 ditambah x pangkat 3 gitu ya. Lalu di sini dx, lalu ditambah. Nah, pada bagian ini kita bagi dengan 1 ditambah x pangkat 3, berarti 1 ditambah x pangkat 3 kita coret. Jadi yang tersisa adalah y dy. Nah, ini dia sama dengan 0 dibagi 1 ditambah x pangkat 3, hasilnya adalah 0. Nah, di sini kita telah memperoleh bentuk yang sesuai dengan bentuk umum ya, yaitu dx dikalikan dengan fungsi dalam parabol x. Artinya di sini semuanya itu memiliki parabol x saja, kemudian bagian yang kedua dy dikalikan dengan fungsi dalam parabol y ya. Nah, sesuai dengan bentuk umum, selanjutnya kita integralkan masing-masing ruas. Jadi ini kita integralkan ini dengan ini ya. Nah, sekarang untuk bagian integral yang pertama, perhatikan bentuknya min x kuadrat per 1 ditambah x pangkat 3. Nah, ini perhatikan, penyebutnya dia bentuknya 1 ditambah x pangkat 3 ya. Nah, ketika penyebut ini kita turunkan, 1 ditambah x pangkat 3, itu turunannya dia adalah 3x kuadrat. Nah, perhatikan antara 3x kuadrat itu bandingkan dengan pembilangnya, yaitu min x pangkat 2, di mana keduanya itu hanya berbeda pada koefisiennya ya. Jadi sebagai turunannya dia koefisiennya 3, dari dalam bentuk integral dia koefisiennya min 1. Nah, jika bentuknya seperti itu atau kondisinya seperti itu, maka hasil integralnya itu akan menghasilkan ln ya. Jadi ingat kembali bagaimana prosedur untuk bentuk integral yang menghasilkan logaritma natural atau disingkat ln ya. Jadi perhatikan di sini, sebelum kita integralkan kita arahkan dulu ya. Jadi untuk tanda negatifnya kita pindahkan saja ke bagian integral. Jadi min integral x kuadrat kita kalikan dengan 3x kuadrat ya, karena sebagai turunan dari penyebut adalah 3x kuadrat. Jadi kita kalikan dengan 3. Nah, untuk penyebutnya tetap 1 ditambah x pangkat 3 dx ya. Nah, perhatikan perubahannya karena di sini kita kalikan dengan 3. Nah, agar bentuknya agar kita tidak merubah nilai daripada bentuk ini, maka bagian sebelumnya kita kalikan dengan sepertiga ya. Jadi sepertiga dengan 3 hasilnya 1, sehingga bentuk ini tuh sama saja dengan bentuk ini atau dia senilai ya. Nah, ini ditambah dengan integral y dy. Nah, ini sederhana, di sini y-nya pangkat 1, berarti integralnya adalah 1/2 y kuadrat. Nah, ini dia sama dengan integral 0 adalah c ya. Jadi sebagai integral daripada 0 itu adalah konstan. Nah, selanjutnya untuk bagian yang pertama ini, yang bentuk integral ini dapat kita tulis hasilnya adalah min 1/3. Nah, di sini karena penyebut ketika diturunkan hasilnya adalah pembilang ya, di mana penyebut dalam hal ini dia berpangkat 1, jadi di sini berpangkat 1 ya secara keseluruhan, maka sesuai dengan prosedur integral, maka hasil dari integral ini dia adalah ln daripada penyebut. Berarti ln 1 ditambah x pangkat 3 ya. Lalu ditambah dengan 1/2 y kuadrat. Nah, ini dia sama dengan c. Nah, bentuk yang terakhir ini merupakan penyelesaian dari PD yang diberikan, di mana bentuknya juga dituliskan secara implisit. Nah, jika kita ingin sederhanakan, misalkan masing-masing ruas kita, karena di sini ada per 3, di sini ada per 2, dapat, kita hilangkan penyebut itu, masing-masing ruas kita kali 6. Jadi, pada bentuk ini kita kali 6, hasilnya adalah min 2 ya. Jadi 6 dikali 1/3 2, berarti min 2 ln
1 ditambah X pangkat 3, lalu ditambah, nah bentuk ini kita kali 6 berarti hasilnya adalah 3, 6/2 hasilnya adalah 3, Y kuadrat. Nah ini dia sama dengan C kita kalikan 6, berarti hasilnya adalah 6C. 6C itu merupakan konstanta baru yang dapat kita ganti dengan konstanta K. Ya, jadi bentuk yang terakhir ini, ya, merupakan penjelasan daripada persamaan diferensial untuk soal nomor 2 yang bentuknya dituliskan secara implisit. Oke. Nah, berikutnya lagi kita bahas untuk soal nomor 3 ya. Jadi kita bahaskan untuk soal nomor 3 kita tulis hasil soalnya dulu, yaitu dy dx. Ini dia sama dengan X dikurang E pangkat min X per Y ditambah E pangkat Y. Oke, jadi pertama kita arahkan ke bentuk umum, jadi kita kali silang bentuk ini, yaitu Y ditambah E pangkat Y dy, gitu ya. Nah ini dia sama dengan X dikurang E pangkat min X dikalikan dengan dx ya. Jadi kemudian ruas kanan kita jadikan 0 ya, berarti hasilnya adalah karena ruas kanan kita jadikan 0 berarti hasilnya adalah min X dikurang E pangkat E pangkat min X ya, jadi E pangkat min X dx, lalu ditambah dengan Y ditambah E pangkat Y dy. Nah ini dia sama dengan 0 ya, jadi bentuk ini kita tuliskan pada ruas kiri maka dia memiliki tanda negatif. Nah sebelum kita integralkan, tanda negatif ini dapat kita kali masuk terlebih dahulu, berarti hasilnya adalah E pangkat min X dikurang X dx ya, lalu ditambah dengan Y ditambah E pangkat Y dy. Nah ini dia sama dengan 0. Nah perhatikan bentuk yang terakhir ini itu telah sesuai dengan bentuk umum. Jadi perhatikan untuk suku yang pertama, dx itu dikalikan dengan fungsi dengan dalam parabol x. Begitupun untuk dy itu dikalikan dengan fungsi dalam parabol y. Jadi pada bagian ini itu tidak terdapat lagi parabol x. Sehingga bentuk ini telah sesuai dengan bentuk umum. Di mana selanjutnya kita integralkan ya. Jadi kita integralkan bentuk ini, kita integralkan setiap suku ya. Nah, sebagai hasil integral bagian yang pertama karena di sini bentuknya pengurangan berarti kita integralkan satu per satu. Jadi yang pertama E pangkat min X itu integralnya adalah min E pangkat min X ya. Jadi ingat untuk E pangkat min X hasilnya adalah integralnya min E pangkat min X gitu ya. Kemudian untuk bagian yang kedua jadi di sini dikurang X pangkat 1, jadi bagian ini integralnya adalah karena pangkat 1 berarti integralnya dia adalah 1/2 X kuadrat. Nah ini hasil untuk bagian yang pertama. Kemudian untuk bagian yang kedua, yang pertama Y pangkat 1 integralnya adalah 1/2 Y kuadrat. Kemudian E pangkat Y integralnya adalah E pangkat Y ya. Jadi ingat untuk prosedur integral bentuk eksponensial. Nah ini dia sama dengan integralnya dari 0 itu adalah C. Jadi dimaksudkan konstanta ya ketika 0 kita integralkan. Nah, bentuk yang terakhir ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial untuk soal nomor 3. Di mana selanjutnya dapat kita sederhanakan. Untuk menyederhanakannya, pertama, karena di sini kita memiliki bentuk per 2 itu dapat kita hilangkan ya. Jadi masing-masing ruas kita kali saja dengan minus 2. Jadi bentuk ini dulu kita kalikan dengan minus 2 berarti hasilnya adalah X kuadrat gitu ya. Kemudian bentuk ini kita kali minus 2 hasilnya adalah min Y kuadrat. Bentuk ini kita kali minus 2 hasilnya adalah positif 2E pangkat min X. Kemudian bentuk ini kita kali min 2 berarti hasilnya adalah min 2E pangkat Y. Nah sementara untuk C jika dikali dengan min 2 hasilnya adalah min 2C. Min 2C itu merupakan konstanta baru yang dapat diganti dengan dapat diganti dengan K sebagai konstanta baru tersebut ya. Jadi dalam hal ini K itu dia sama dengan min 2C. Jadi sebagai penyelesaian daripada persamaan diferensial yang ketiga adalah persamaan ini. Ya, yang di mana bentuknya dituliskan secara implisit. Oke. Nah, soal berikutnya lagi ya. Jadi untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 4. Kita tuliskan terlebih dulu soalnya, yaitu 2 akar X dikali dy dx ya. Nah, ini dia sama dengan 1 dikurang Y kuadrat lalu di sini kita akarkan ya. Oke, jadi sama kita arahkan ke bentuk umum. Pertama dari bentuk ini berarti kita hasilkan bahwa 2 akar X dy itu dia sama dengan akar 1 dikurang Y kuadrat dx ya. Jadi kita kali silang sehingga menghasilkan bentuk yang seperti ini. Kemudian ruas kanan kita jadikan 0. Berarti bagian ini kita tuliskan pada ruas kiri. Berarti min akar 1 dikurang Y kuadrat dx ya. Lalu ditambah 2 akar X dy. Nah ini dia sama dengan 0. Oke. Nah
Selanjutnya perhatikan di sini perhatikan karena di sini adalah dx, berarti untuk bentuk akar ini perlu kita hilangkan karena memuat variabel y. Ya, jadi kemudian untuk bentuk yang kedua di sini dy, berarti untuk akar S itu kita perlu hilangkan, ya. Karena, dy itu tidak boleh kita kalikan dengan, fungsi dalam variabel x, ya. Jadi caranya untuk menghilangkan kedua bentuk itu berarti dari masing-masing ruas ini kita bagi dengan jadi yang akan kita hilangkan adalah akar 1 dikurangi kuadrat, kemudian akar X. Jadi, masing-masing ruas kita bagi dengan akar 1 dikurangi kuadrat dikali dengan akar X. Ya, jadi kita, kalikan kedua ruas dengan apa, kita bagi kedua ruas dengan bentuk ini. Ya, jadi kita bagi kedua ruas dengan bentuk itu. Jadi pertama bentuk ini, kita bagi dengan ini, berarti akar 1 dikurangi kuadrat itu habis, yang tersisa adalah seperakar X. Nah, di sini dia dx ya, lalu ditambah. Nah, kemudian untuk bentuk ini, kita bagi lagi dengan, bentuk yang sama, berarti akar S-nya habis ya, jadi yang tersisa adalah, 2/1 dikurang Y kuadrat, lalu di sini diakarkan ya, lalu di sini nah ini sama dengan 0 dibagi bentuk ini, maka dia hasilnya adalah 0. Nah, sekarang perhatikan di sini kita telah memperoleh bentuk sesuai dengan bentuk umum, ya. Nah, selanjutnya masing-masing, ruas kita integralkan. Jadi ini kita integralkan, bentuk ini juga dan ruas kanan. Nah, kemudian sebagai hasil integral yang pertama sebelum kita tuliskan, hasilnya, bentuk ini ya, jadi tanda negatifnya dapat kita pindahkan jadi min integral seperakar X, itu sama saja dengan X pangkat min 1/2 dx ya, lalu ditambah dengan untuk bentuk ini, konstanta 2 dapat kita pindahkan ke depan integral, jadi 2 kali integral 1 dikurang Y kuadrat, lalu di sini diakarkan ya. Lalu ini dia sama dengan nah sementara untuk integralnya 0 itu dapat kita tuliskan hasilnya maka dia sama dengan konstan ya. Nah selanjutnya kita untuk ruas kiri kita integralkan. Ruas kiri kita integralkan, X pangkat min 1/2 integralnya adalah jadi di sini pangkatnya min 1/2, ketika diintegralkan maka makanya kita tambah 1. Min 1/2 tambah 1 hasilnya adalah, 1/2 berarti min 1/2 jadi pangkat yang barunya adalah 1/2 lalu X pangkat 1/2 ya, jadi sini 1/2 lalu dibagi dengan 1/2 sebagai pangkat yang baru. Lalu ditambah dengan 2 kali integral ini. Nah, teman-teman mengingat untuk integral yang berbentuk seperti ini yaitu integral 1/1 dikurangi kuadrat dy. Teman-teman ingat bahwa, bentuk ini itu dia hasilnya adalah arcus sin Y. Jadi silakan teman-teman, buka kembali untuk, integral yang berbentuk seperti ini mengenai, integral fungsi inverse trigonometry ya. Jadi hasilnya adalah arcus sin Y. Nah ini dia sama dengan C ya. Nah selanjutnya kita sederhanakan. Bentuk ini kita sederhanakan untuk min 1/1/2 itu dapat menjadi kita tuliskan menjadi min 2 ya, sementara untuk S pangkat 1/2 hasilnya adalah akar X. Lalu ditambah dengan 2 kali arcus sin Y, nah ini dia sama dengan C. Nah, ini bentuk yang terakhir dapat kita sederhanakan lagi dengan cara karena di sini terdapat, angka 2 dapat kita hilangkan ya, jadi masing-masing ruas kita bagi 2. Sebagai bagian yang pertama atau kita bagi dengan min 2. Jadi bagian ini kita bagi min 2, berarti pada bentuk itu tersisa akar X ya. Kemudian pada bagian ini kita bagi min 2, berarti hasilnya adalah min arcus sin Y ya. Lalu ini sama dengan nah kemudian C kita bagi dengan, min 2 berarti hasilnya adalah C per min 2. C per min 2 itu merupakan konstanta baru yang dapat diganti dengan konstanta K ya. Jadi K dalam hal ini adalah dia sama dengan, C per min 2. Nah, bentuk yang terakhir ini merupakan penyelesaian daripada, PD untuk soal nomor 4 yang dituliskan secara, implisit. Oke. Nah, selanjutnya sebagai soal yang terakhir ya untuk, persamaan diferensial jenis ini, sebagai soal yang terakhir yaitu soal yang kelima, di mana soalnya yaitu Y pangkat 3 dy dx ya. Nah ini dia sama dengan Y pangkat 4 ditambah 1 lalu dikali dengan cos X. Oke, jadi prosedurnya sama kita arahkan dulu sesuai dengan bentuk umum. Jadi Y pangkat 3 dy ini dia sama dengan Y pangkat 4 ditambah 1 cos X dx gitu ya. Kemudian ruas kanan kita jadikan 0. Berarti min Y pangkat 4 ditambah 1 dikalikan dengan cos X dx gitu ya. Lalu ditambah dengan Y pangkat 3 dy sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan di sini, pada bagian yang pertama di sini dx,
berarti untuk bentuk ini itu perlu kita hilangkan. Ya, karena dx itu tidak boleh dikalikan dengan fungsi dalam parabol y. Jadi y pangkat 4 ditambah 1 perlu kita hilangkan. Pada bagian ini tuh telah sesuai dengan bentuk umum ya, bahwa y dy itu dikalikan dengan fungsi dalam parabol y. Nah, untuk menghilangkan bentuk Y pangkat 4 ditambah 1 dari bentuk ini, berarti masing-masing ruas dari bentuk ini kita bagi dengan Y pangkat 4 ditambah 1 ya. Jadi kita bagi dengan Y pangkat 4 tambah 1. Berarti bentuk ini kita bagi dengan Y pangkat 4 ditambah 1. Hasilnya adalah min cos X dx ya. Jadi Y pangkat 4 tambah 1-nya kita coret. Lalu ditambah. Nah, untuk bentuk yang kedua, kita tuliskan hasilnya. Berarti Y pangkat 3 per Y pangkat 4 ditambah 1 di ya. Nah, ini sama dengan 0 dibagi dengan Y pangkat 4 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Nah, sekarang bentuk yang terakhir ini telah sesuai dengan bentuk umum. Berarti selanjutnya kita integralkan. Jadi kita integralkan ini dengan ini ya. Nah, sebagai hasil integral yang pertama bahwa integral dari min cos X itu hasilnya adalah min sin X ya. Jadi cos X itu integralnya adalah sin X karena di sini memiliki tanda negatif ya, kita tulis tanda negatif itu. Ya. Nah, berikutnya lagi perhatikan untuk bagian integral yang kedua. Perhatikan bentuk ini ya, jadi bentuk ini, perhatikan penyebutnya di sini dia bentuknya Y pangkat 4 ditambah 1, ketika diturunkan hasilnya adalah 4Y pangkat 3. Nah, sebagai turunan ini kita bandingkan dengan pembilang, itu keduanya hanya berbeda pada konstan ya. Jadi di sini aku koefisiennya dia 4, pada bentuk integral dia koefisiennya 1. Nah, jika kondisinya seperti itu maka dapat diarahkan ke integral logaritma natural ya, sesuai dengan bentuk soal sebelumnya. Jadi sebelum kita integralkan, kita arahkan terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita integral. Jadi untuk Y pangkat 3 kita kalikan dengan 4 ya, sebagai agar dia menghasilkan turunan daripada penyebut. Jadi seperti ini yang kita maksud ya. Jadi penyebut jika diturunkan hasilnya adalah pembilang. Nah, perhatikan perubahannya karena di sini Y pangkat 3 kita kali dengan 4, agar senilai dengan bentuk sebelumnya maka kita kali dengan 1/4. Ya, jadi kita lakukan manipulasi aljabar seperti ini. Nah, sama dengan untuk integral 0 dia adalah C atau konstan ya. Jadi kita sederhanakan lagi, berarti min sin X ditambah 1/4. Nah, perhatikan untuk bentuk integral ini, karena penyebut diturunkan hasilnya adalah pembilang ya, di mana penyebut dalam hal ini dia berpangkat 1 sesuai dengan prosedur, maka bentuk integral ini dia adalah len daripada penyebut, berarti Y pangkat 4 ditambah 1. Nah, ini dia sama dengan C. Oke, inilah solusi atau penyelesaian daripada persamaan diferensial tersebut. Di mana jika kita sederhanakan, karena di sini terdapat 1/4 dapat kita hilangkan ya. Masing-masing ruas kita kali dengan 4. Jadi bagian yang pertama yaitu 4 sin X ya. Kemudian untuk bagian yang kedua ini kita kali dengan 4, berarti hasilnya adalah 4-nya kita coret ya. Jadi len Y pangkat 4 ditambah 1 sama dengan C kita kali 4, berarti hasilnya adalah 4C. 4C konstanta baru kita ganti dengan konstanta K. Oke. Jadi untuk persamaan yang terakhir ini, yang dituliskan secara implisit itu merupakan penyelesaian daripada persamaan diferensial untuk soal nomor 5. Oke, jadi itu penjelasan mengenai bagaimana menentukan penyelesaian daripada persamaan diferensial variabel terpisah. Jadi ingat prosedurnya, yang pertama dari soal yang diberikan ya, kita arahkan terlebih dahulu ke bentuk umumnya. Ya, setelah itu barulah kita mengintegralkan satu persatu dari setiap suku yang ada ya. Oke.